Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, wa mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar, amma ba'd. Para pemirsa, soimin dan soimat pelaksana ibadah puasa yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hamba Allah, khususnya umat Muhammad yang beruntung, adalah mereka-mereka yang diperjumpakan kembali oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan sebelum Ramadan sudah mengadakan persiapan. Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, berikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Karena itu dari Ramadan ke Ramadan, tahun demi tahun kita terus lewati, kita terus diperjumpakan oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah Ramadan dari Ramadan ke Ramadan yang lain betul-betul membekas dalam diri kita, betul-betul ada peningkatan kualitas diri kita di hadapan Allah, ataukah sama, ataukah Ramadan tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin? Karena itu, untuk menambah nilai ibadah puasa di bulan suci ini, maka ada beberapa hal yang barangkali perlu, penting untuk kita perhatikan untuk meningkatkan kualitas amaliyah kita di bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang berbahagia, suatu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Ketika Rasulullah menaiki tangga mimbar, di tangga yang pertama Rasulullah terdiam sejenak. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya seraya mengucapkan amin. Rasulullah lanjut di tangga yang kedua pun juga Rasulullah terdiam sejenak, lalu diikuti dengan ucapan amin. Sampai di tangga yang ketiga Rasulullah pun masih berdiam sejenak, lalu mengangkat tangannya seraya mengucapkan kalimat amin. Setelah itu Rasulullah berkhutbah. Sampai usai khutbahnya, ada salah seorang sahabat yang penasaran, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, sa'idta fa'aminta thalatha marrat, fama hikmatu ya Rasulullah? Wahai Rasul, kenapa engkau tadi tidak seperti biasa, setiap tangga engkau mengucapkan kalimat amin? Ada hikmah apa di balik itu, wahai Rasulullah? Para soimin dan soimat yang dimuliakan Allah, lalu Rasulullah menjawab kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, ketahuilah, ketika aku naik di tangga mimbar yang pertama, atani Jibril, tiba-tiba Jibril datang di hadapanku dan Jibril berdoa. Apa doa Jibril? Man adraka, ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan walam yasum ila akhirih dakhalanna. Wahai Muhammad, ketahuilah, barang siapa yang menjumpai bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan keberkahan, kemuliaan, keagungan bulan suci Ramadan, dakhalanna, maka dia akan masuk neraka. Mendengar doa Jibril, lalu Rasulullah aminkan doa Jibril. Maka agar ibadah puasa kita di tahun ini tidak sia-sia, mari kita bebani, kita tambahkan nilai ibadah itu sendiri dengan mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan Rasulullah menjelaskan ada 5 hal yang akan menghapus ibadah puasa kita. Yang pertama al-kidb, berbohong. Yang kedua al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. An-namimah, adu domba. Al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Wan nadru bisyahwah, dan melihat orang lain, jenis lain dengan penuh syahwat. Karena itu dari jauh-jauh hari
Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak umat Muhammad, berapa banyak hamba Allah yang menjalankan ibadah puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya melainkan rasa haus dan lapar. Oleh karena itu mari kita memulai amalan puasa kita dengan betul-betul menahan nafsu diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, Rasulullah menjelaskan, man adraka, Jibril berdoa di hadapan Rasulullah, man adraka abawaihi au ahadahuma walam yabirruhuma famata dakhalanna. Barang siapa yang mendapatkan, yang masih memiliki kedua orang tuanya atau salah satunya, walam yabirruhuma, namun dia belum bisa berbakti, berbuat baik kepada mereka, famata, lalu dia mati, dakhalanna, maka dia akan masuk neraka. Rasulullah pun mengaminkan doa Jibril alaihi salam. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau malaikat kepercayaan Allah, kalau malaikat yang paling dekat dengan Rasulullah berdoa, kemudian yang mengaminkan manusia pilihan Allah, bagaimana Allah tidak mengabulkan. Maka di bulan suci Ramadan kami sarankan kepada kita semua yang masih memiliki kesalahan orang kepada kedua orang tua kita atau salah satunya, secepat mungkin, masih belum habis Ramadan, kita minta ridho kedua orang tua kita, karena orang tua kita merupakan salah satu kunci pintu surga itu sendiri. Jika sekarang masih ada kesalahan kita yang belum termaafkan oleh kedua orang tua kita, maka jangan kita mengharap ibadah puasa kita tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah menjelaskan ketika naik di tangga mimbar yang ketiga, Jibril alaihissalam berdoa, ya Muhammad, man dzukira inda usmuka wa lam yusalli alaika dakhalanna. Barang siapa yang mendengar disebutkan namamu di sisinya lalu dia tidak membaca selawat, maka dia masuk neraka. Rasulullah pun mengaminkan doa Jibril. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah ini yang akan menjadi wasilah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui hamba yang terkasihnya, hamba yang paling dicintainya. Semua umat, panutan semua umat sepanjang masa. Mudah-mudahan puasa tahun ini kita mampu memboboti dengan ketiga hal tadi. Kita selalu tidak menyia-nyiakan kesempatan Ramadan yang berharga ini. Kemudian Ramadan ini kita jadikan momentum untuk mendekatkan hubungan kita dengan kedua orang tua kita sebagai kunci meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan suci Ramadan ini juga kita tambahkan kedekatan hubungan kita dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca salawat dan mencontoh sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan sedikit ini dapat menambah wawasan kita untuk terus berusaha meningkatkan kualitas amaliyah kita, ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal soleh kita dan kita menjadi ahli surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.